Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah jika kita tidak mengasihi saudara. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 20-21. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudara seimannya, maka ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara seimannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa mengasihi saudara seiman kita adalah hal yang sepatutnya, bukan karena ia patut dikasihi, melainkan karena ia adalah saudara kita. Satu-satunya alasan bagi kita untuk mengasihinya adalah karena ia adalah saudara kita. Lalu, bagaimana jika kita tidak mengasihi saudara kita? Mari kita lihat beberapa potongan ayat di dalam kitab 1 Yohanes. Pertama, tidak mengasihi saudara berarti kita berada di dalam kegelapan. 1 Yohanes 2 ayat 9 berkata, "Siapa yang berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudara seimannya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang." Misalnya Anda tahu seorang itu saudara, namun Anda membencinya, maka sesungguhnya Anda berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Anda harus bertobat kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, aku bukan orang yang tinggal di dalam terang. Aku tinggal di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Selamatkan aku Tuhan." Kedua, tidak mengasihi saudara berarti kita berada di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 14b berkata, "Siapa yang tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut." Kasih di sini bukan kasih yang umum, melainkan kasih persaudaraan. Jika seseorang tidak memiliki kasih persaudaraan di dalam hatinya, maka ia tetap di dalam maut. Orang yang percaya kepada Allah pasti dapat melahirkan hati yang mengasihi saudara. Jika tidak, itu berarti ia tetap di dalam maut. Selanjutnya, 1 Yohanes 3:15 berkata, "Setiap orang yang membenci saudara seimannya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya." Orang yang memiliki hidup yang kekal seharusnya tidak dapat membenci saudaranya. Kalau ia masih bisa membenci saudaranya, itu membuktikan bahwa di dalamnya tidak ada kasih, tidak ada hidup yang kekal. Hayat yang ada di dalam setiap anak-anak Allah sangat kaya, sedemikian rupa, sehingga membuat anak-anak Allah dapat mengasihi setiap saudara-saudari di dalam Tuhan. Asalkan seseorang itu milik Tuhan, kasih yang terkandung di dalamnya pasti akan mengalir keluar. Mengasihi seorang saudara sama dengan mengasihi semua saudara. Namun bila kita membenci seorang saudara saja, sudah cukup membuktikan bahwa kita kekurangan kasih persaudaraan. Saudara-saudara, di antara anak-anak Allah bisa terjadi berbagai keadaan. Tetapi tidak seharusnya ada kebencian di antara kita. Yang seharusnya adalah demikian. Misalkan ada seorang saudara melakukan banyak perkara yang tidak dapat dibenarkan, melakukan banyak kesalahan. Anda boleh menasihati dan menegurnya, tetapi hati Anda tidak membencinya. Jika perbuatannya membuat Anda marah, Anda pun boleh memarahi dan menegurnya dengan kata-kata yang sangat keras, tetapi hati Anda tidak boleh membencinya. Kalaupun Anda harus menyampaikan persoalannya kepada gereja, seperti yang tercantum dalam Matius 18, tujuan Anda tetaplah ingin mendapatkan dia dan memulihkan dia. Kalau terhadapnya Anda hanya ingin mengecam dan meruntuhkan saja,
tanpa bermaksud memulihkannya. Itu membuktikan bahwa Anda bukan seorang saudara. Maksud menyampaikan persoalannya kepada gereja ialah agar saudara tersebut bisa didapatkan kembali. Ketiga, tidak mengasihi saudara membuat kita berdusta. 1 Yohanes 4 ayat 20-21 yang kita baca di atas memperlihatkan kepada kita bahwa mengasihi saudara berarti mengasihi Allah. Jika seorang tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, ia tidak dapat mengasihi Allah yang tidak dapat dilihatnya. Jadi jika Anda mau mengasihi Allah, Anda harus mengasihi saudara juga. Inilah perintah yang kita terima dari Allah. Karena itu kita harus berhati-hati. Janganlah kita melakukan perkara yang menyalahi kasih. Janganlah kita sembarangan berbuat dosa terhadap saudara seiman kita. Saudara-saudara, hati yang mengasihi Allah adalah hati yang mengasihi saudara. Dan sebaliknya, hati yang mengasihi saudara, itulah hati yang mengasihi Allah. Seseorang tidak dapat menipu dirinya sendiri dan berkata, "Walaupun aku tidak mengasihi saudara, namun aku mengasihi Allah." Hubungan kita dengan saudara kita berasal dari Allah. Jika kita tidak ada hubungan dengan saudara kita, itu berarti kita tidak ada hubungan dengan Allah kita. Jika kita menolak saudara kita, dengan sendirinya hati yang mengasihi Allah tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita menghormati kasih persaudaraan yang ada di dalam batin kita. Allah telah menaruh hati yang mengasihi saudara di dalam kita. Maka kita harus menggunakannya untuk melayani dan membantu saudara kita. Kita harus menumbuhkan hati yang mengasihi saudara ini, agar hati yang mengasihi saudara ini semakin kuat dan perkasa, dan memenuhi seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih persaudaraan yang kau berikan bagi kami. Kami mengasihi saudara-saudara kami karena kami berasal dari Engkau ya Bapa yang telah melahirkan kami. Bapa, Engkau telah memberikan kami hati yang baru, hati yang mampu mengasihi. Kiranya hati yang mengasihi ini bisa terus bertumbuh di tengah-tengah kami. Kiranya kami demi kasih ini, kami anak-anak-Mu saling mengasihi dan saling menghormati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.